Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kami. Baiklah, untuk tahapan pertama, tahap empathize akan dibacakan oleh saudari Rika. Kepada saudari Rika kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan empathize. Di sini ada riset jurnal, ada riset komentar aplikasi. Berikut ini adalah hasil dari riset komentar aplikasi. Survei pengguna dilakukan melalui Google Form dengan responden 3 WNA dan 3 WNI. Hasil survei pengguna melalui Google Form terhadap aplikasi pemandu wisata lokal dengan realitas augmentasi atau AR. Persona WNI, demografi nama Safira Tazkia Khairunnisa, usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Palembang, negara Indonesia. Status mahasiswa semester 7 di Universitas Bina Dharma, Prodi Ilmu Komunikasi. Minat dan hobi, membuat website, membaca buku, bermain games online, melakukan riset penelitian. Tujuan dan motivasi, melakukan proyek pembelajaran Figma, mengembangkan pengetahuan dalam desain UI UX, mengembangkan keterampilan dalam menganalisis desain website atau aplikasi. Tantangan pain point, Sapira berharap aplikasi ini memiliki informasi panduan rencana perjalanan yang mencakup daftar penginapan terdekat beserta rincian biaya dan manfaatnya. Menambahkan interaksi yang membuat pengguna lebih tertarik menggunakan aplikasi ini. Aplikasi juga diharapkan menyediakan daftar restoran terdekat dan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai destinasi wisata. Menambahkan peta interaktif yang memudahkan pengguna dalam melakukan perjalanan. Menambahkan fitur-fitur interaktif seperti video 3D yang menampilkan objek sejarah, serta slider untuk melihat perubahan objek bersejarah dari masa lalu ke masa kini. Menambahkan fitur tour group bagi ingin menjelajahi destinasi bersama-sama. Persona WNA, demografi nama Azam binti Nurhizam, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal negeri 9, negara Malaysia. Status seorang mahasiswa di Kolel Yayasan Felda Negeri 9 yang mengambil program teknologi maklumat. Hobi dan minat, pemrograman, data analitis, membuat jurnal, fotografer, membuat desain aplikasi. Tujuan dan motivasi, menganalisis website atau aplikasi dan mengembangkan tampilan UI UX untuk pembelajaran, mengembangkan keterampilan dalam bekerja sama mengatasi permasalahan teknologi. Tantangan pain point menurut Azam di aplikasi ini nanti harus ada layanan yang membantu mengatur berwisata seperti agen, adanya fitur bookmark atau simpan favorit untuk tempat wisata akan didatangi di lain waktu. Menurut Azam harus ada pilihan bahasa bagi pendatang internasional, menambahkan fitur permainan edukatif berbasis AR untuk eksplorasi budaya yang lebih menarik. Menurut Azam, menambahkan fitur untuk muncul informasi visual 3D atau video tokoh sejarah berbasis AR yang memperkenalkan dirinya secara menarik. Menambahkan panduan rencana perjalanan destinasi. Baiklah, selanjutnya adalah bagian define, tahapan define yang akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tahapan define. Yang pertama yakni Omekwi. Yang pertama yakni poin-poin, panduan rencana perjalanan yang terperinci, interaksi sosial untuk meningkatkan ketertarikan pengguna, informasi sejarah dan tokoh sejarah berbasis AR, peta interaktif untuk memudahkan navigasi, permainan edukatif untuk pengalaman wisata yang lebih menarik,
menambahkan simpan favorit untuk destinasi yang akan dikunjungi, pilihan bahasa untuk pengguna internasional, menambahkan tour group wisata bantuan agensi. Sini home me, bagaimana kita bisa merencanakan rencana perjalanan yang terperinci dan mudah diakses, termasuk informasi tentang penginapan, restoran terdekat, biaya atau waktu perjalanan ke destinasi wisata. Kedua, bagaimana kita bisa memberikan fitur interaksi sosial yang menarik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna seperti berbagai pengalaman atau merencanakan perjalanan bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan peta interaktif yang mudah digunakan dapat memberikan informasi lokasi secara real time untuk membantu pengguna menavigasi perjalanan mereka dengan lebih interaktif. Bagaimana kita bisa menambahkan fitur pilihan bahasa yang dapat diakses oleh pengguna internasional agar mereka merasa nyaman dan mudah mengakses aplikasi. Bagaimana kita bisa menyediakan fitur untuk menyimpan dan mengelola destinasi favorit sehingga pengguna dapat dengan mudah merencanakan kunjungan yang akan mendatang. Bagaimana bisa memanfaatkan teknologi AR untuk menampilkan latar belakang yang jatinya mendalam dan informatif tentang tempat atau objek bersejarah. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan elemen gratifikasi ke dalam aplikasi wisata setelah menyelesaikan tantangan tersebut. Baiklah, di sini hasil dari voting home me kami, yakni bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi AR untuk menampilkan latar belakang sejarah yang mendalam dan informatif tentang tempat atau objek bersejarah. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan ideate yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada solusi ID kami, yaitu satu, fitur augmented reality dengan deteksi objek. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi langsung hanya dengan sensor objek atau elemen tertentu di tempat bersejarah menggunakan kamera perangkat. Setiap objek seperti patung, prasasti atau bagian arsitektur akan menampilkan deskripsi sejarah yang rinci tentangnya. Selanjutnya ada fitur kalkulator anggaran yang menghitung estimasi biaya berdasarkan pilihan akomodasi, transportasi, makanan, dan aktivitas yang dipilih. Selanjutnya ada fitur review dan rating untuk setiap lokasi yang dikunjungi. Fitur ini setelah mengunjungi tempat wisata, penginapan, atau restoran, pengguna bisa memberikan rating atau menulis review langsung dari aplikasi. Selanjutnya ada fitur pemandu virtual. Fitur pemandu virtual saat pengguna berada di negara menjelaskan peristiwa bersejarah, latar belakang tokoh atau peristiwa penting yang terjadi di sana. Selanjutnya ada fitur pengalaman game berbasis AR. Menyediakan pengalaman permainan berbasis AR yang mengajak pengguna untuk mencari petunjuk sejarah atau menjawab kuis tentang tempat atau objek bersejarah. Fitur gamifikasi untuk pengalaman belajar yang menarik. Gamifikasi berupa perburuan artefak atau kuis bersejarah yang mendorong pengguna untuk menjelajahi lebih banyak titik di situs bersejarah. Fitur mode multibahasa, teks, narasi, dan informasi yang tersedia dalam beberapa bahasa untuk mengakomodasi pengunjung internasional. Dan terakhir ada fitur peta interaktif, menunjukkan semua tempat wisata, penginapan, dan restoran terdekat, dilengkapi dengan informasi jarak dan rute terbaik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya adalah bagian affinity diagram yang sudah kami kelompokkan dari bagian idea tadi. Di bagian platform informasi sejarah, ada fitur augmented reality dengan deteksi objek dan fitur pemandu virtual. Selanjutnya platform informasi destinasi yang memiliki fitur mode multibahasa dan fitur review
dan rating untuk setiap lokasi yang dikunjungi. Terakhir adalah platform pendukung, yaitu fitur mode multibahasa, fitur pengalaman game berbasis AR, fitur gamifikasi untuk pengalaman belajar yang menarik, dan fitur kalkulator anggaran. Di bagian prioritization ID ini kami sudah mengurutkan mana yang paling prioritas, yaitu yang paling utama harus kami kerjakan adalah fitur augmented reality dengan deteksi objek, fitur peta interaktif, fitur mode multibahasa, fitur review dan rating untuk setiap lokasi yang dikunjungi. Selanjutnya do next, fitur pemandu virtual, dan fitur kalkulator anggaran. Selanjutnya adalah do later yang akan kami kerjakan nantinya, yaitu fitur pengalaman game berbasis AR. Dan terakhir yang akan kami kerjakan terakhir adalah fitur gamifikasi untuk pengalaman belajar yang menarik. Baiklah, selanjutnya adalah bagian wireframe yang akan dijelaskan oleh saudara Hafiz. Pada Hafiz kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian wireframe. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur halaman masuk, yaitu button bagian masuk. Kemudian yaitu daftar akun, kemudian button lanjutkan dengan Google atau lanjutkan dengan Facebook. Kemudian fitur halaman pendaftaran. Di sini wajib mengisi nama lengkap, nama panggilan, email, kata sandi, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal negara. Kemudian daftar akun. Fitur halaman email menunjukkan kita menggunakan akun Google. Kemudian fitur halaman Facebook untuk menautkan akun Facebook. Kemudian yaitu fitur deteksi objek dengan AR. Objek bisa di-scan menggunakan AR. Kemudian deskripsi wisata. Kemudian akan menampilkan fitur deteksi objek dengan AR. Lalu yaitu fitur peta interaktif menunjukkan tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi. Kemudian ada lokasi terdekat, yaitu lokasi wisata yang terdekat yang ingin dikunjungi. Kemudian lokasi yang lokasi kunjungi. Kemudian fitur review dan rating lokal, yaitu untuk merating tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian ada fitur kalkulator anggaran yang menyediakan penginapan, restoran, transportasi, dan virtual guide. Kemudian fitur penginapan menampilkan hotel-hotel atau tempat penginapan yang ingin dicari. Kemudian fitur restoran, ada pula fitur transportasi. Kemudian virtual guide apabila ingin dipandu oleh wisata. Kemudian yaitu fitur profile yang menunjukkan profil kalian, kemudian bisa mengedit bahasa. Yang terakhir yaitu fitur multi bahasa yang bisa memilih bahasa-bahasa dari luar negara yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah bagian task flow yang akan dijelaskan lagi oleh saya. Di sini bagian task flow yang pertama-tama ada fitur augmented reality dengan deteksi objek. Pertama mulai, lalu masuk ke halaman deteksi objek dengan AR. Lalu sistem akan meminta izin untuk mengakses kamera perangkat.
Jika tidak diizinkan maka akan kembali ke halaman deteksi objek. Namun jika diizinkan, kamera akan aktif dan layar menunjukkan tampilan AR. Lalu proses deteksi objek dan informasi objek terdeteksi. Jika sudah terdeteksi, user bisa memilih informasi yang apa yang ingin ditampilkan. Ada 3 fitur, yaitu deskripsi wisata, penjelasan AR video, dan sejarah atau fakta menarik. Yang jika salah satu diklik maka akan berakhir. Selanjutnya, fitur peta interaktif. Mulai masuk ke halaman peta interaktif. Aplikasi meminta izin untuk akses lokasi untuk menampilkan peta. Jika tidak diizinkan akan kembali ke halaman peta interaktif. Namun jika diizinkan akan menampilkan peta interaktif. Dan user akan diminta untuk memilih elemen peta apa yang diinginkan, yaitu ada 2 pilihan, yaitu ikon wisata lokal dan jalur rute, dan berakhir jika dipilih salah satu. Baiklah, selanjutnya ada fitur mode multibahasa. Mulai ada halaman mode multibahasa, lalu akan diarahkan ke halaman pilih bahasa. Lalu user akan ditanya oleh sistem apakah bahasa yang dipilih sudah benar. Jika sudah memilih salah satu bahasanya, jika tidak akan kembali ke halaman pilih bahasa. Jika ya, sistem akan mengubah bahasa, lalu aplikasi akan membuat ulang dengan bahasa yang sudah dipilih, lalu end. Selanjutnya ada fitur review dan rating untuk setiap lokasi yang dikunjungi. Mulai lalu ke halaman review dan rating lokasi. Sistem akan meminta pertanyaan dan konfirmasi kepada user apakah Anda ingin memberikan review. Jika tidak akan kembali ke halaman review, dan jika ya, lokasi yang pilih lokasi yang akan Anda review. Lalu isi review dalam bentuk teks, isi rating dengan memberi bintang, dan menampilkan konfirmasi, dan end. Selanjutnya ada fitur kalkulator anggaran. Mulai kalkulator anggaran, akan masuk ke halaman kalkulator anggaran, lalu user akan diminta pertanyaan oleh sistem biaya apa yang Anda ingin pilih. Di sini ada 3 pilihan. Pertama-tama biaya eksklusif. User akan ditanya biaya eksklusif apa yang ingin Anda pilih, mulai dari penginapan, restoran, transportasi. Lalu end. Jika user memilih untuk biaya ideal, maka biaya apa yang ingin dipilih sama, yaitu penginapan, restoran, dan transportasi, dan end. Biaya ekonomis, user akan ditanya untuk biaya ekonomis dari yang mana yang ingin dipilih, yaitu penginapan, restoran, dan transportasi, dan selesai. Baiklah, yang terakhir ada fitur pemandu virtual. Mulai lalu masuk ke halaman pemandu virtual. Sistem akan bertanya kepada user apakah ingin memilih pemandu. Jika tidak akan kembali ke halaman tadi, yaitu halaman pemandu virtual. Jika ya, pilih pemandu, masuk halaman pilih pemandu. Sistem akan bertanya lagi apakah pemandu yang dipilih sudah cocok. Jika tidak cocok, user bisa kembali ke halaman pemandu untuk memilih pemandu lain, dan jika ya, akan memulai tour, dan selesai. Selanjutnya adalah bagian UI kit dan UI design yang akan dijelaskan oleh saudari Muti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari UI kit. Yang pertama ada typography. Di sini adalah typography yang digunakan dalam desain aplikasi kelompok kami.
Pada desain typography ini, semua font yang digunakan itu harus dijadikan dalam bentuk aset. Seperti ini. Yang harus dijadikan dalam bentuk aset. Terus yang kedua ada tahapan color. Pada tahapan color ini, pada desain ini kelompok saya menggunakan 3 bentuk color. Yang pertama ada primary, netral, dan action. Pada setiap color ini harus dijadikan juga dalam bentuk aset. Terus yang kedua ada tahapan button. Setiap button ini juga harus dijadikan dalam bentuk komponen. Di sini saya ada 2 bentuk button. Yang pertama ada button primary, yang kedua ada button second. Seperti yang di bawah ini contohnya, button primary digunakan untuk button masuk, sedangkan button second digunakan untuk daftar akun. Di sini ada status bar. Nah, dalam desain kali ini, kelompok saya menggunakan status bar dalam bentuk Android. Seperti ini bentuknya. Terus yang kali ini adalah aset, komponen aset-aset yang digunakan dalam UI design kelompok saya. Di sini ada logo, di sini ada orang atau user atau persona, di sini ada bentuk header, di sini ada aset komponen penginapan, di sini ada virtual with, di sini ada lokasi terdekat, di sini ada email, dan ada biodata user. Terus ada icon transportasi, icon penginapan, icon restoran. Di sini ada komponen restoran, ada komponen transportasi, dan lokasi yang dikunjungi. Terus di sini ada Facebook dan Google. Selanjutnya icon. Di sini adalah bentuk-bentuk icon yang digunakan di desain kelompok saya dan semua ini sudah dijadikan aset. Selanjutnya ada input field. Ini ada beberapa input field yang digunakan di kelompok saya. Oke, yang selanjutnya lanjut ke tahapan UI design. Berikut ini adalah tahapan UI design pada aplikasi yang sudah kelompok saya desain. Di sini ada bentuk tampilan halaman masuk. Ini button, dilanjutkan dengan Google dan Facebook. Di sini ada bentuk tampilan halaman pendaftaran. Ada nama lengkap, nama panggilan, email, kata sandi, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal negara. Selanjutnya ada bentuk tampilan dari lanjutkan dengan email. Ini tampilan lanjutkan dengan email. Terus di sini ada tampilan lanjutkan dengan Facebook. Selanjutnya ini ada tampilan UI design dari scan object. Di sini jika sudah men-scan, maka akan memunculkan deskripsi wisata. Seperti ini bentuknya tampilan UI design-nya. Selanjutnya ada peta, fitur peta interaktif. Nah, pada peta interaktif ini menampilkan lokasi dekat dan lokasi yang dikunjungi. Berikut ini adalah bentuk tampilan dari lokasi terdekat dan lokasi yang dikunjungi. Dan berikutnya ada tampilan kalkulator anggaran. Pada kalkulator anggaran ini, di sini menampilkan penginapan, restoran, transportasi, dan virtual with. Berikut ini adalah tampilannya. Dan berikut ini adalah tampilan dari penginapan, transportasi, dan restoran. Di sini akan menampilkan beberapa pilihan transportasi, restoran, dan penginapan yang sesuai budget. Berikut ini ada bagian UI design profil. Di sini menampilkan pengguna user, detail pengguna, privasi dan kebijakan bahasa Indonesia yang mungkin bisa diedit dan aktivasi masuk. Dan ini UI design yang terakhir itu adalah multibahasa. Di sini user bisa memilih beberapa bahasa yang mungkin mereka pahami.
dan terus disimpan. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk yang terakhir adalah bagian testing prototype di situs maze.co yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tahapan prototype menggunakan maze.com. Nah, yang pertama-tama yaitu login menggunakan Google ya. Kemudian project, anggap saja sudah selesai. Ini project. Kemudian kita membuat prototype testing. Ini contoh punya kami yang sudah selesai. Prototype testing. Itu pre-explore dan beberapa pertanyaan dan opini untuk user jawab. Baiklah, kita akan menunjukkan hasil dari prototype testing ini. Aduh, baik. Sabar ya. Sini. Nah, sudah muncul, kemudian kita mulai get started. Kemudian kita akan mencoba menjalankan hasil prototype testing kita tersebut. Ya, maaf di sini nge-lag ya, agak sinyal. Aduh, lama. Halo. Nah, sinyal. Nah, di sini muncul prototype testing tersebut. Kemudian kita akan menjalankannya. Kemudian bagian masuk akan muncul di bagian beranda. Deskripsi wisata yang telah dikunjungi akan menunjukkan keterangan dan sejarah-sejarahnya. Kemudian ada fitur lokasi, yaitu fitur peta interaktif, lokasi terdekat, akan menunjukkan lokasi terdekat yang akan kita kunjungi, kemudian lokasi dikunjungi. Kemudian ada fitur pencarian atau fitur kalkulator anggaran, yaitu ada fitur penginapan, menampilkan hotel-hotel yang di sekitar kita. Kemudian ada restoran, kemudian transportasi, kemudian ada fitur virtual guide, menampilkan guide yang ingin dilihat. Kemudian yaitu fitur profile, bagian profile dan nama-nama, aktivitas, masuk akun. Kemudian bisa mengedit untuk bahasa multi bahasa, yaitu memilih bahasa dari negara. Kemudian simpan apabila sudah selesai semua, kemudian keluar. Baiklah, ada bagian
beberapa opinions untuk dijawab. Tentunya bintang 5. Kemudian yang kedua, apakah Anda dapat dengan mudah menggunakan fitur utama seperti pencarian destinasi, panduan perjalanan, atau informasi penginapan? Kemudian kita kasih bintang 5. Apakah warna font dan icon yang digunakan dalam aplikasi memberikan kesan profesional menarik dengan sesuai tema wisata? Kedua, ada pertanyaan untuk responden menjawab. Berikan pendapat Anda mengenai desain prototipe yang telah dibuat. Misalnya, sangat bagus. Kita klik continue. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa ada fitur lain yang sebaiknya ditambahkan ke dalam aplikasi ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat merencanakan atau menjalani perjalanan wisata? Ini akan dijawab oleh responden yang telah melakukan prototype testing tersebut. Kita akan kembali lagi ke bagian awal, yaitu untuk merancang prototype testing. Apabila semuanya sudah selesai, kita akan melakukan start testing ini. Nah, ada contohnya yang sudah kita lakukan. Sinyal. Apabila telah diklik start testing, kemudian akan statusnya live, yaitu bisa untuk kita bagikan kepada responden-responden yang ingin mencoba prototype testing tersebut. Apabila kita ingin melakukan mengirim file linknya untuk dijawab oleh responden, kita harus share. Like-nya. Sabar ya. Aduh. Nah, jangan. Kacau. Aduh. Nah, ini muncul bagian share, yaitu copy maze. Kemudian copy link untuk membagikan kepada responden yang ingin melakukan tahap-tahap prototype testing tersebut. Nah, kemudian kita bisa mengecek bagian-bagian. Ada beberapa responden yang telah melakukan testing. Kita klik result.
Kacau sinyal. Aduh. Nah, di bagian respon kita bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh responden tersebut. Kita bisa mengecek di bagian prototype testing apa saja yang mereka klik melakukan yang telah mereka lakukan di prototype testing. Kita kemudian view map. Kemudian dia mengklik masuk. Yang screen kedua dia mengklik deskripsi wisata di bagian ini. Nah, dia kemudian kembali. Di sini saya melakukan free export, jadi bisa mengekspor apa saja yang ada di bagian prototype testing. Kemudian menampilkan fitur penginapan, kalkulator anggaran, kemudian restoran, dan terakhir ya sudah. Nah, di sini menunjukkan semua yang telah mereka jawab, opinion scale, mereka mengasih bintang 4, kemudian memberikan pertanyaan, open pertanyaan untuk kami benahi, berikan pendapat Anda mengenai desain prototipe yang telah dibuat. Responden menjawab, desain menarik dan tampilan sudah bagus, semoga bisa lebih berkembang lagi. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa ada fitur lain yang sebaiknya ditambahkan ke dalam aplikasi ini untuk meningkatkan pengalaman penggunaan saat merencanakan atau menjalani perjalanan wisata? Responden menjawab, mungkin untuk segi fitur sudah cukup. Mungkin bisa ditambahkan fitur yang bisa menampilkan video di bagian deskripsi wisata. Kami juga membagikan link kepada kepada mahasiswa dari Malaysia, yaitu 3 orang. Dia menjawab, mengasih pertanyaan seperti ini. Nah, di sini ada 11 responden. Yang terakhir yaitu report. Apabila ingin mengumpulkannya ke tugas yang ingin dikumpulkan, link yang ingin dikumpulkan. Kemudian kita klik report di bagian ini tadi. Nah, ini akan menunjukkan bahwa ada beberapa responden, bisa dicek oleh dosen yang ingin mengecek. Kemudian kita share report, kemudian kita copy link, selesai. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Hafiz. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.